Shalom, puji nama Tuhan sebab hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian Resort GKE Pulang Pisau bersama saya, Pendeta Agustiman. Hari ini firman Tuhan diambil dari Titus 3 ayat 4-7, dengan nas yang menjadi bahan renungan kita adalah dari Titus 3 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Tema renungan kita pada hari ini adalah saya selamat karena anugerah Allah. Saudara, dalam lirik lagu Kidung Jemaat nomor 178 bait yang pertama mengatakan, karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia, Ia telah memberi hidupnya, gantiku yang bercela. Oh betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia, menebus manusia. Berdasarkan lirik lagu ini menyatakan kepada kita bahwa salah satu karakteristik dan sifat daripada Allah adalah Dia merupakan pribadi yang penuh kasih, dan ini sudah ditunjukkan olehnya dengan memberikan rencananya bagi keselamatan umat manusia. Merupakan sebuah kenyataan bahwa tanpa kasih Allah, manusia akan berada dalam keadaan yang sangat buruk, berada dalam lembah kekelaman dosa. Dan jika kita mau jujur, sejujurnya manusia pantas dihukum, saudara, selamanya atas dosa-dosanya. Namun Tuhan dalam kasih-Nya yang besar telah berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji syukur dalam Tuhan, oleh karena iman dan percaya kita pada Yesus Kristus, maka anugerah keselamatan menjadi bagian kita, dan kita pun berhak menerima kehidupan yang kekal daripadanya. Saudaraku, ketika kita sudah tahu nih bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Allah yang Maha Kasih, apa wujud implementasi yang bisa kita tunjukkan dalam hidup keseharian kita sebagai seorang yang menerima kasih Allah itu sendiri? Saudara, orang yang diselamatkan dipanggil untuk hidup kudus. Jika seorang Kristen benar-benar dibenarkan hanya karena imannya pada karya Kristus yang telah selesai, maka ia pasti akan menunjukkan iman itu melalui suatu kehidupan yang tidak hanya bermoral tetapi juga suci secara positif. Nah, kita memang dibenarkan karena iman saja. Namun iman yang membenarkan orang berdosa tidak pernah sendirian, selalu dibarengi dengan hidup suci dan saleh. Dan ini merupakan bukti dan perlu kita perlihatkan dan tunjukkan dalam kehidupan kita. Sebab pembenaran selalu mengarah pada pengudusan. Tidak ada kekudusan, tidak ada sorga. Jadi orang Kristen adalah orang yang diselamatkan dan dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Saudara, upah dosa adalah maut. Tetapi anugerah Allah adalah hidup kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Hadiah itu sekarang diberikan kepada saudara dan saya. Nah, selama perayaan Natal di bulan Desember ini, apakah saudara pernah ditawari atau diberi hadiah dari keluarga dan teman saudara atau dari gereja saudara? Apakah saudara menolak salah satunya? Apakah saudara menggelengkan kepala ketika seseorang memberi saudara hadiah yang dibungkus dengan indah? Bukankah mereka akan terluka jika saudara menolaknya? Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia memberikan hadiah yang luar biasa, putranya yang tunggal buat kita sekalian. Pertanyaannya, sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan atas hal ini? Tanyakan kepada diri saudara masing-masing. Sola Gracia. Mari kita berdoa untuk Jemaat GKE Victoria. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau adalah Allah yang baik, dan kebaikan Tuhan telah nyata dalam kehidupan kami ketika kami menerima anugerah kasih karunia Tuhan, sehingga iman dan percaya kami kepada Engkau akan dapat menyelamatkan kami. Biarlah Tuhan dalam hidup kami yang telah diselamatkan ini, kami akan sungguh-sungguh untuk memperlihatkan kehidupan yang baik, hidup yang kudus, sehingga
hidup kami akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Kami akan menjadi garam dan terang dunia. Dan ada banyak orang-orang yang akan diselamatkan Tuhan lewat setiap iman percaya maupun lewat setiap tindakan, perbuatan, perkataan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, kami akan dapat menunjukkan identitas kami selaku pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang telah diselamatkan. Tuhan, pada saat ini berdoa untuk jemaat GKI Victoria. Kami mohon kasih setiamu kepada jemaat maupun kepada gereja dan pengurus gereja, sehingga jemaat GKI Victoria akan selalu diberkati dan menjadi berkat. Setiap kehidupan jemaat, usaha pekerjaan diberkati, sehingga kelimpahan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, setiap hidup kami dan setiap harapan-harapan kami pada hari ini dan ke depan, kami serahkan hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami Pendeta, Vikaris dan TKS Resort GKI Pulang Pisau mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.